menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat siang untuk Anda semua yang masih terus setia mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Bahagia sekali kembali kami menyapa Anda di program kita di siang hari ini. Ada Jaksa Menyapa yang akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan begitu ya. Semoga aktivitas yang Anda lakukan semuanya tetap menyenangkan. Semua yang mendengarkan kami di jalan, di rumah, ataupun di tempat tugas dengan aktivitas masing-masing, tetap terjaga stamina Anda semuanya dalam keadaan sehat. Cuaca di luar masih cukup berangin begitu ya, dan cukup panas di luar. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap menjaga stamina tubuh Anda agar supaya tetap bisa lancar untuk beraktivitas. Kita seperti biasa punya satu topik dan Novi kehadiran tamu-tamu yang lumayan jauh ini ya. Memakan waktu kira-kira 3-4 jam mungkin sampai ke Manado begitu ya. Dari manakah mereka? Mereka ini dari Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Begitu, selamat datang kedua narasumber kita. Kita punya topik terkait judi menjanjikan keuntungan sesaat namun menghadirkan kerugian berkepanjangan. Kita akan bahas topik ini bersama Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Di sini sudah ada Kepala Subseksi Prapenuntutan Seksi Tindakan Pidana Umum begitu ya, bersama Ganda Yosafat Maruli Tua SH begitu ya. Selamat datang Yosafat. Gimana kabarnya? Ya, kabar baik. Walaupun perjalanan lumayan panjang. Perjalanan panjang. Tapi semangat ya sampai sini ya. Ada juga calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara, Rahmat Nugro SH. Gimana Rahmat, ketemu lagi nih? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu. Oke ya. Jadi mereka baik-baik saja di sini. Harapan juga Anda semua juga yang mendengarkan kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami juga nanti akan membuka sesi tanya jawab bersama Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Jadi Anda juga yang mendengarkan kami via RRI Programa 1 Manado di 94,5, kemudian juga di 88,2 FM, di Bola Mongondo Utara di 92,0 FM, kemudian di di channel YouTube kami begitu ya, di RRI Manado. Jadi Anda sekali lagi boleh berkomentar via telepon, SMS, WA di 082195835080 atau melalui kolom komentar di channel YouTube kami di RRI Manado. Nah, pendengar, perjudian ini merupakan tindak pidana yang dilarang di Indonesia. Kemudian terjadi pergeseran besar juga karena bertambah besar karena perjudian konvensional yang dulunya konvensional kini ketambahan lagi ke perjudian online karena kecanggihan teknologi akhirnya bergeser begitu dari konvensional ke perjudian online yang semakin mudah diakses ya, lebih gampang, lebih private juga. Kalau dulu kan harus main rame-rame begitu di suatu tempat berkumpul, karena kecanggihan teknologi di gadget masing-masing juga sudah boleh bermain ya. Mudah diakses melalui smartphone, komputer dan media sosial kapan saja dan di mana saja ya, tanpa harus berkumpul. Perlu waktu di mana saja, pokoknya kapan saja boleh mengakses judi online. Dampaknya ternyata meluas di seluruh lapisan masyarakat. Korban perjudian ini berasal dari semua lapisan sosial. Sudah dari pelajar, karyawan, petani, ternyata hingga ibu rumah tangga juga. Jadi sudah
menyasar ke semua lapisan sosial ya. Jadi kita akan membahas ini bersama teman-teman di sini untuk memahami bagaimana bahaya perjudian secara hukum, ekonomi, sosial dan upaya pencegahannya ya. Jadi pastikan Anda mendengarkan kami karena Novi bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara akan membahas hal ini. Nah, sebagai awal nih, Novi ingin tahu ataupun ada yang belum tahu di rumah sedang mendengarkan kami, apa yang dimaksud dengan perjudian? Nah, siapa yang mau jawab? Boleh saya dulu. Yosafat, silakan Yosafat. Nah, Terima kasih Bu. Sebenarnya kalau kita bicara perjudian ini kan sudah mungkin secara praktik dan ini sudah banyak tahu lah gitu. betul. Cuma memang kalaupun saya juga mau membuat definisinya sebenarnya perjudian itu kan adalah semua kegiatan yang biasanya di dalam permainan Bu. Permainan ya. Permainan atau kegiatan dia melibatkan pertaruhan. Nah, Itu yang dipertaruhkan bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Nah, dan hasilnya itu ditentukan oleh peruntungan gitu loh. Dan khusus di Indonesia terhadap kegiatan tersebut yang bisa saya definisikan perjudian itu memang dilarang di Indonesia. nah iya betul. Sejak dulu. Mungkin gitu. Jadi itu ada permainan begitu ya. Kemudian ternyata sekarang kan berkembang pesat begitu. Kalau dulunya konvensional sekarang menjadi perjudian online. Bisa dijelaskan kira-kira perbedaan antara perjudian konvensional dan perjudian online ini? Gimana Yosafat? Baik. Kalau seperti yang kita ketahui kan kalau konvensional itu dia mungkin apa bahasanya ya langsung atau on the spot begitu. Biasanya mungkin ya bisa saya kasih contoh seperti permainan kartu atau misalkan tebak-tebak apa seperti itu. Tapi kalau tadi seperti yang telah Ibu sampaikan berkembang zaman memang sudah canggih. Ada yang online kan dengan berbagai situs, dengan berbagai permainan gitu. Jadi yang membedakan tentu apa ya? Medianya mungkin gitu ya Bu ya. Jadi begitu ya, kalau dulu konvensional seperti kita ketahui tadi dijelaskan kartu, kemudian permainan banyak ya, sambung ayam, dadu, togel dan lain-lain itu. Seperti itu sekarang juga semua itu juga dapat di online juga. Jadi media yang membedakan ternyata ya, kalau dulu secara langsung, sekarang menggunakan media begitu. Nah, akhirnya perjudian konvensional sudah bergeser kan begitu ke online dan berkembang sangat cepat begitu. Kira-kira Rahmat bisa dijelaskan mengapa ya begitu membooming kemudian begitu cepat berkembang? Gimana? Ya baik, terima kasih. Jadi dari apa yang saya lihat ini judi online ini berkembang dengan pesat karena kemudahan seperti tadi yang Ibu sampaikan di awal. Salah satu. Kemudahannya itu bisa 24 jam, bisa modal handphone, dia modal internet. Nah, dia dapat mengakses situs-situs itu. Kemudian dari iklan atau iming-iming itu sangat luar biasa. Seperti contoh dengan kita top up sekian, kita mendapatkan bonus sangat banyak, jutaan bahkan ratusan juta. Kemudian dapat saya sampaikan juga deposit yang 10.000 itu terjangkau untuk banyak orang, banyak kalangan. Sehingga dengan modal sedikit menjanjikan untung jutaan. Banyak, seperti itu. Iya. Jadi tawaran yang menggiurkan ternyata ya. Sangat menggiurkan bagi sebagian orang gitu. Jadi akhirnya orang itulah kemudahan ya. Jadi kemudahan kalau dulu mungkin kalau main kartu mesti kumpul satu kali toh. Iya, betul. Ini biar dari tanpa sini satu di mana. Iya. Orang boleh main dang begitu ya. Jadi ternyata berkembang pesat karena satu kemudahan, kemudian juga iming-iming yang besar, deposit kecil, modal kecil, DP keuntungan besar. Nah, sementara itu tadi juga sempat di awal yang menjadi sasaran perjudian online atau perjudian sudah menyasar seluruh lapisan masyarakat ya. Nah, kalau berbicara tentang modus judi online agar bagaimana memahami modus judi online agar tidak terjerumus ke permainan judi, begitu. Kira-kira seperti apa? Memahami modus judi online agar tidak terjerumus ke permainan judi.
Bagaimana ya itu ya? Silakan dijelaskan Rahmat. Ya, jadi pertama itu kalau berkaitan dengan media sosial kita harus bijak memahami media sosial karena di media sosial ini kan ada apa saja yang bisa kita dapatkan. Nah, kita melihat biasanya ada iklan-iklan, maka daripada itu kita harus memfilter bahwa ini informasi mengarah kepada tindak pidana judi online. Seperti biasanya itu menawarkan keuntungan instan, kemudian menampilkan bonus besar, mengharuskan deposit. Seperti tadi yang sampaikan, yaitu deposit 10.000 bisa berkali-kali lipat keuntungannya, sehingga kita harus memfilter informasi yang kita dapatkan di media sosial seperti itu. Jadi banyak iklannya begitu ya masuk, terutama apakah mereka menyamar di permainan game begitu? Ada kan yang memang pure game begitu, tapi ada sudah menyusup ternyata di game itu ada permainan judi online. Kira-kira seperti itu ya? Iya, dia bisa terlihat seperti game biasa, padahal di dalam game itu ada pertaruhan. Kita diarahkan untuk melakukan deposit, kemudian kita akan dalam waktu singkat, mungkin dalam waktu 5 menit banyak-banyak di iklan media sosial. Jadi kita akan langsung mendapatkan keuntungan yang instan dan dapat langsung ditarik. Padahal sebetulnya itu tidak demikian. Justru itu menjerumuskan seperti itu, Bu. Pancingan mereka itu ya. Pertama dorang kasih for, habis itu don isap ulang dan tarik ulang. Nah ternyata seperti itu modus-modus ya. Jadi modus judi online akhirnya kita terjerumus ke permainan judi begitu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, Anda juga mungkin banyak kali lihat iklan-iklan yang lewat, itu modus sebenarnya ya. Salah satu contoh modus. Kemudian apa dampak perjudian baik online ataupun konvensional? Gimana? Apa dampak dalam perekonomian terkait perjudian ini baik online ataupun konvensional? Silakan Yusafat, gimana? Terima kasih Bu. Jadi kalau kita bicara judi ini kan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, memang aksesnya mudah ya kan, terus kemudian menjanjikan sebuah keuntungan. Nah, itulah yang sehingga menyebabkan yang paling kelihatan dan paling dasar itu adalah secara ekonomi tentunya akan mengusahakan segala hal apapun, termasuk sampai biasanya banyak di berita pun hutang, sampai terlilit hutang gitu kan, baik hutang ke keluarga, ke teman, bahkan sampai ke bank bahkan mungkin gitu kan. Kemudian juga tidak produktif sih, Bu. Produktivitas itu terganggu. Karena banyak beberapa memang yang kalau di berita itu bahkan di kantor-kantor, artinya kan kalau yang kita pahami kantor ini kan tempat produktif ya Bu ya. Harusnya bekerja betul. Begitu. Kok cuma tak konsentrasi di handphone. Betul. Ketika terbuang waktu untuk mencoba peruntungan yang sebenarnya peruntungan ini kan yang nggak ada yang tahu, apalagi kalau kita bicara judi online atau perjudian di situs online, tentu kan itu diatur oleh sistem toh Bu, begitu. Jadi tadi seperti yang apa Ibu sampaikan dan Rahmat sampaikan, ya kurang lebih akhirnya mengganggu produktivitas bahkan perekonomian, dan ketika sudah dua hal itu dilakukan tadi akan jadinya bersangkutan dengan hukum. Karena ketika berhutang kan pasti yang punya hutang akan menagih gitu kan. Atau bahkan mungkin melakukan dalam hal yang kriminal lebih lanjutnya, pencurian, memicu tindak kejahatan. Betul. Begitu Apalagi ya. kalau misalkan di kantor Bu, misalnya dia dipercaya misalkan sebagai seseorang yang ditugaskan memegang uang, boleh putar dulu, aduh itu jadi penyakit itu Bu. Betul, bisa sampai segitunya ya. Jadi ternyata memang dampaknya dalam hal ekonomi sangat-sangat bersinambungan sampai hutang, kemudian bangkrut, bahkan juga memicu tindak kejahatan ya. Kita masih akan terus sama-sama, kita masih akan sama-sama di program Jaksa Menyapa. Pastikan jangan kemana-mana, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Anda masih mendengarkan kami di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, begitu ya, hari Kamis 16 Juli 2026 bersama Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Di sini kita masih membahas topik tentang judi menjanjikan keuntungan sesaat, namun menghadirkan kerugian berkepanjangan. Jadi kerugiannya nggak pendek, berkepanjangan, begitu ya. Narasumber masih bersama Novi di sini, Kepala Subseksi Pra Penuntutan Seksi Tindakan Pidana Umum, ada Ganda Yosafat Maruli Tua SH. Kemudian calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara Rahmat Nugroho SH masih bersama kami di sini. Kita akan terus membahas terkait hal ini. Juga jika Anda ingin bergabung masih dikasih kesempatan, kita buka di 0821 9583 5080, boleh via WA, SMS, kemudian juga di channel YouTube kami ya di RRI Manado, boleh Anda berkomentar di situ. Tadi kita sudah membahas banyak nih tentang ternyata judi ini dampaknya sangat besar, bahkan juga bisa memicu tindak kejahatan. Nah, kalau seperti itu masih ada pertanyaan di sini. Tadi juga dijelaskan bahwa judi ini dilarang di Indonesia. Kira-kira apakah perjudian ini dilarang di Indonesia, ada hukumnya begitu, seperti apa, gimana, dijelaskan kenapa ini dilarang di Indonesia dan berdasarkan hukum apa yang bisa dijelaskan ke pendengar. Baik, Ibu. Jadi kalau tadi disampaikan perjudian itu dilarang, betul dilarang. Tentu kita sebagai masyarakat yang memang di negara yang berlandaskan hukum, terkait perjudian itu, kalau dulu di KUHP lama itu kita di 303, Bu, itu dilarang tuh perjudian. Itu diatur tindakannya dilarang, kemudian sanksinya. Kemudian karena kita sudah dalam KUHP baru, itu diatur di pasal 427 dan di 426, Ibu, KUHP di Undang-Undang 1 2023. Itu diatur tuh di situ, Ibu. Yang di mana 426 itu dia adalah untuk orang yang memberikan sarana judi. Yang 427 itu untuk yang menjadi pemain begitu ya. Begitu, Bu. Itu jadi diatur di KUHP, Bu. Itu berbunyi seperti apa kira-kira? Kurang lebih sih bunyinya. Aduh, boleh kita lihat dulu nggak ya? Oh ya. Sebentar ya. Kalau Ini bunyinya merujuk pada 427 KUHP. 427 ini mengatur kualifikasi, kemudian juga delik pemain atau pengguna kesempatan untuk berjudi ya. Itu begitu dijelaskan di sini, mengatur kualifikasi delik penyelenggaraan perjudian. Jadi pasal 426. Kalau pasal 427
mengatur menggunakan kesempatan tanpa izin. Nah, kalau seperti itu ya, berarti sudah diaturkan dalam Undang-Undang 426 KUHP. Yang dijelaskan kita lagi heboh nih judi-judi online kan. Kemudian juga influencer juga beberapa waktu lalu juga digadang-gadang atau sempat beredar bahwa influencer ada yang mempromosikan berarti mereka menjadi don jadi bintang iklan Kang begitu Kang. Nah, tidak bermain hanya jadi bintang iklan begitu Kang. Dorang apakah juga masuk dapat diproses hukum kan tadi kan jelaskan kalau pemain atau penyelenggara bandar dan lain-lain so Kang. Kalau rupa yang beba iklan-iklan begitu apakah dapat diproses hukum? Gimana Rahmat? Ya, jadi untuk tindak pidana perjudian ini dikenakan terhadap setiap orang yang terlibat, tidak memisahkan atau tidak membedakan. Nah, dalam pasal 426 itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ganda Yosafat, untuk kepada bandar, kepada penyelenggara, kepada turut serta yang memberikan kesempatan atau turut mempromosikan. Nah, itu kena di dalam pasal 426 KUHP baru. Nah, sedangkan untuk yang pasal 427 itu menyasar kepada pemain. Jadi siapa yang melakukan judi online, apakah itu melalui judi slot ataupun togel dan sebagainya. Jadi ada sanksi pidana yang tidak bisa lolos seperti itu, Bu. Oke, di sini Novi sempat baca bahwa pasal 426 KUHP itu mengatur ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun ya, Pak ya. 9 tahun. Atau pidana denda kategori 6 bagi pihak yang menawarkan atau memberi kesempatan berjudi tanpa izin. Wow, seperti itu ya landasannya ya. Jadi terancam 9 tahun loh, nggak macam-macam sebenarnya ya. Nah, kalau sudah ada landasan hukum dan lain-lain yang jadi penasaran juga ini apakah di Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara juga apakah pernah menangani perkara tindak pidana perjudian begitu? Apakah di sana ramai atau seperti apa di Bola Mongondo Utara? Gimana? Kalau penanganan perkara judi itu terakhir itu kalau tidak salah masuknya di tahun lalu sih untuk tahun ini belum. Tapi kalau ditanya pernah, tentunya pernah. Dan dengan harapan semoga sih tidak pernah lagi menangani perkara. Artinya kan supaya kesadaran masyarakat meningkat begitu ya. Oke. Begitu. Jadi ada ya. Ada begitu ya di sana pernah ditemui. Jadi harapan hal seperti ini lama kelamaan tidak ada lagi dengan kesadaran diri sendiri begitu ya. Betul. Nah, kalau menyasar seluruh lapisan masyarakat begitu. Kalau ke anak usia remaja kira-kira gimana? Apakah atau bagaimanakah cara pencegahan judi online bagi masyarakat termasuk seringkali oleh anak usia remaja itu ya. Jadi bagaimana cara mencegah judi online bagi masyarakat termasuk juga anak-anak usia remaja? Silakan. Gimana? Iya. Jadi untuk seperti yang tadi disampaikan kan judi online ini seluruh masyarakat. Nah, seringkali juga ada usia-usia remaja ini kan usia coba-coba gitu, ingin barangkali tergoda dengan iklan-iklan seperti itu. Nah, cara mencegahnya salah satunya dengan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dengan cara melakukan pengecekan media sosial yang digunakan. Apakah ada iklan-iklan atau situs-situs yang mengarah kepada judi online sehingga dapat diblokir. Kemudian orang tua dapat membatasi aplikasi yang dapat digunakan. Jadi khusus untuk keperluan belajar saja seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang tua dapat membatasi waktu penggunaan handphone karena kan di handphone ini kita ketahui bersama hampir semua hal itu ada boleh diakses. Baik di rumah ataupun di luar rumah. Makanya orang tua perlu melakukan pencegahan dengan mengontrol smartphone yang digunakan seperti itu, Bu. Itu ya cara-cara ya untuk Anda orang tua agar supaya bisa mengawasi anak remaja agar supaya tidak tergiur atau terjerat dengan judi online ini. Itu beberapa cara pencegahan yang sudah dijelaskan oleh narasumber di sini. Nah, kemudian biasanya juga di judi online begitu ya. Biasanya juga ada
cara biasanya dorang minta nomor rekening Kang, begitu Kang DP wadah untuk mendapatkan keuntungan ataupun mau bertransaksi begitu via rekening toh. Nah, kira-kira bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan rekening untuk judol? Kira-kira seperti apa? Iya, karena memang membutuhkan, karena kita bicaranya online, tentu kan membutuhkan tadi yang disampaikan, dia butuh rekening pengantar toh untuk mungkin apa bahasanya, deposit kah atau top up begitu. Maka kalau untuk itu, kita cara mencegahnya jangan sampai tuh rekening kita disalahgunakan sama pihak lain. Baik itu biasanya teman, boleh dong pinjam dulu rekening gitu. Nah, nanti ketika sudah dipinjamkan kan tercatat ini bisa di PPATK, bisa di OJK, apalagi kalau untuk kita yang misalkan ada di dalam aparatur sipil negara kan pasti kan ke tracking tuh Bu, dicek berkala, apalagi misalkan untuk kebutuhan promosi-promosi tertentu. Jadi memang rekening itu harus dijaga secara privat, jangan dipinjamkan ke orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga PIN dari si M-Banking mungkin, nah itu kalau boleh ya disimpan dengan baik lah. Mungkin jangan di chat melalui pesan WhatsApp begitu, nggak perlulah, cuma diketahui pribadi aja. Supaya jangan nanti pas lagi sementara lagi pinjam HP untuk sesuatu, tapi karena dia tahu PIN, akhirnya terjadi tuh. Itu dia. Begitu ya. Jadi jangan sembarang memberikan rekening kita, apalagi PIN dan lain-lain. Kita coba juga untuk menerima pertanyaan dari pendengar melalui line telepon. Novi coba menyapa dulu yang ada di ujung telepon. RRI Manado Jaksa menyapa, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Bapak? Dengan Cliff dari Minahasa Selatan, Motoling ini. Cliff Motoling, gimana kabar Cliff siang hari ini di sana? Baik-baik saja. Oke. Cuaca gimana di sana? Panas? Panas. Oke deh, sama dengan di sini. Berangin juga di sana kah? Betul, berangin. Silakan Cliff. Hati-hati. Silakan Cliff. Kalau dari saya begini, sekarang kan kita sudah masuk ke era modernisasi, secara teknologi kan sudah berkembang secara pesat kan. Per detik saja itu banyak teknologi yang bermunculan begitu. Jadi kalau berkaitan dengan judi online, kita sudah tidak boleh heran. Tentu yang pertama begini, itu dari pemerintah itu harus selalu memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Karena itu semua kesadaran dari kita saja. Walaupun tawaran seperti apa, itu harus edukasi terus kepada masyarakat agar mereka itu tidak terjebak. Karena seperti kan topik tema itu kan, untung sesaat ke apa itu? Untungan sesaat, kerugian berkepanjangan. Ya, terus tahu itu. Tapi jangan begini, para APH, aparat penegak hukum itu, jangan selalu salahkan itu kita sebagai masyarakat. Karena kenapa? Walaupun saya tidak pernah terjun di hal seperti itu, karena saya sudah tahu itu berbahaya juga kan. Konvensional pun, manual pun itu tidak, saya tidak tertarik. Game saja itu saya tidak terlalu tertarik, karena apa? Buang-buang waktu, karena itu tidak bermanfaat. Apalagi judi, walaupun dapat untung. Jadi begini, sebenarnya begini, itu berikan kesadaran itu edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Dan kedua, kita kan sebagai masyarakat itu hanya pengguna. Pengguna ya kan? Contoh knalpot bron, karena ada jual, terang beli. Seharusnya yang akan ditindak, dicegah itu yang pembuat seperti ini kan, pembuat aplikasi, aplikator, bahkan bandar. Karena begini, orang juga sebagai masyarakat kalau berpikir pendek, sedangkan anggota dewan pernah 1.000 lebih dari PPTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK kan, mendapatkan itu 1.000 lebih, tapi tidak ada tindakan yang nyata oleh pemangku dalam arti APH lah. Nah, tapi ya mudah-mudahan kan di kejaksaan tidak ada kan? Jangan, karena apa? Jangan tidak akan sosialisasi kepada masyarakat, ternyata ada oknum tertentu yang ternyata dia pemain dan begitu. Karena disorot. Jadi tolonglah ini
apalagi ini dari Kominfo. Yes. Justru orang itu yang walaupun so take down, orang masyarakat sering menganalisa. Kenapa ini selalu bermunculan? Jangan ada apanya ini. Jangan-jangan itu memang dibiarkan karena itu ada fee di situ. Karena kan itu yang akan mau filter, men-take down itu hanya pemerintah dalam arti ini dari Kementerian Pendidikan sekarang kan. Jadi kita sebagai masyarakat tidak tahu gimana bermunculan di iklan. Ketika kita klik bermuncul. Jadi pemerintah lah yang harus bertanggung jawab begitu ya. Mau filter, men-take down. Baik. Dan pemerintah lah. Jangan dalam arti selalu disalahkan masyarakat. Seharusnya itu pemerintah yang punya kewajiban-kewenangan untuk melindungi masyarakat. Baik, mungkin cuma itu saja dari saya. Yang pastinya kita hindari judi-judi online karena sangat berbahaya. Baik. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Makasih Selamat banyak Pak Cliff di Minsel di Motoling ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti akan ditanggapi oleh kedua narasumber di sini. Sambil kita baca dulu yang sudah bergabung di channel YouTube kami, Roni_SE. Izin mengapa judi ini, apalagi judul sulit sekali diberantas. Padahal era teknologi ini sudah lebih canggih. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, kita bahas saja dulu gimana tadi ini kayaknya bersangkutan juga sebenarnya ya. Karena tadi juga Pak Cliff sempat mengatakan bahwa di take down yang situs lain juga berkembang begitu ya. Jadi seperti apa? Ditanggapi dulu oleh kedua narasumber ini. Yosafat silakan gimana? Baik. Jadi kalau tadi seperti ada di penelpon juga ini yang di kanal komentar, kurang lebih saya simpulkan pertanyaannya sama ya Bu ya, terkait kenapa sih kok susah sekali diberantas. Ya kalau tadi mungkin Pak siapa tadi? Pak Cliff tadi juga sudah sampaikan Komdigi dan segala macam. Artinya mungkin yang bisa saya sampaikan memang kita mendukung juga pemerintah dalam hal ini instansi-instansi terkait, baik itu ada di Komdigi juga mungkin atau ada di PPATK untuk juga bisa bagaimana memfilter supaya akses-akses tersebut itu terbatas. Apalagi yang memang dalam konteks topik kita hari ini kan adalah judi online. Tapi di sisi lain makanya kami dari Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Bolang Mondo Utara kita sering melakukan jaksa masuk sekolah juga ya. Jasa masuk sekolah kemudian dengan program Jaksa Menyapa ini juga salah satu upaya cara kami untuk mendorong preventif. Artinya ini loh kurang lebih yang mau disampaikan kan judi ini ya tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya ada dampaknya begini, sumbernya begini, kemudian secara jelas dan pasti selaku APH kami menyampaikan juga Bu, ada namanya sanksi pidana atau tadi kalau Ibu sampaikan juga kan di KUHP ada sanksi denda, yang tentunya ketika kita sudah tahu hukum kan harusnya secara secara normalnya kan kita udah tahu bisa membatasi diri dan bila perlu menghindari ancaman hukum, mungkin gitu. Jadi sehingga kalau boleh saya simpulkan sekali lagi, kita mendukung apapun program pemerintah, khususnya instansi terkait yang terkait dengan akses di website atau dimanapun permainan itu supaya memang jangan sampailah bisa diakses ke masyarakat secara secara mudah gitu secara Bu. Mudah betul. Dan tidak bertanggung jawab tuh tentunya itu. Gitu sih Bu. Ya begitu ya Cliff ya. Jadi ini juga salah satu cara dari teman-teman dari Kejaksaan, salah satu wadah di Jaksa Menyapa juga untuk menyampaikan informasi ini agar supaya juga masyarakat tidak terlibat juga dalam judi yang ternyata menjanjikan keuntungan sesaat namun menghadirkan kerugian berkepanjangan begitu ya. Rahmat ada yang ditambahkan begitu? Mungkin sedikit saja Bu ya. Iya silakan. Saya senang kalau lebih banyak masyarakat yang sudah paham hukum bahaya judi ini seperti Pak Cliff tadi yang menyampaikan tidak tergiur dengan walaupun ada iming-iming. Nah, dapat saya sampaikan juga bahwa dalam menyikapi tindak pidana ini yang sering terjadi itu kita harus bekerja sama sinergitas antara lintas sektor dan tentunya peran aktif dari masyarakat juga, perlu dilakukan diri seperti kita juga sendiri iya betul seperti kita ketika mendapatkan link iklan jangan kita sebarluaskan, kita stop di kita sehingga orang lain tentu tidak akan mendapatkan link itu sehingga stop di kita dan pemberantasan situs-situs seperti itu bisa
minimalisir bahkan bisa tidak ada seperti itu, Bu. Iya, jadi nak laku tuh orang pasti oleh iklan. Kemudian untuk juga yang berkomentar di YouTube kami masih Roni SE terkait judi online yang mulai mewabah sampai ke generasi muda. Siswa-siswi, apakah langkah preventif jangka pendek yang dilakukan aparat untuk mencegah judi mewabah? Terima kasih, silakan ditanggapi saja dulu. Langkah-langkah preventif salah satu ya seperti yang sudah Yosafat jelaskan tadi juga bahwa ada apa tadi masuk sekolah jaksa begitu. masuk sekolah. Nah di situ kalian memberikan apa di situ? Baik, saya sambil jawab ya Bu ya. Jadi memang pertanyaannya kurang lebih sama, cuma ini bicara fokusnya di generasi muda. Ya. Jadi memang salah satu langkah tadi Ibu singgung, kami memang ada kayaknya di seluruh kejaksaan itu ada ya. Jadi program jaksa masuk sekolah, nah itu dengan tema tuh yang berganti-ganti. Jadi misalkan minggu ini ke sekolah A kita bicara soal bahaya narkotika, judi online, dan hampir seluruh sekolah di Bolmutidi sudah pernah kami laksanakan program jaksa masuk sekolah. Tujuannya apa? Yaitu adalah langkah preventif sebagai pengetahuan untuk siswa-siswi juga guru-guru supaya memang guru kan lebih lama di sekolahnya dengan murid gitu Bu. Supaya memang bisa juga nih melihat kira-kira ini gerak-geriknya demikian gitu kan. Gitu, jadi memang kami sinergi juga lah sama teman-teman di sekolah. Kemudian kalau ini terkait pertanyaan ini mungkin saya mau nambahin sedikit langkah preventif. Ini karena dilakukan oleh aparat untuk mencegah. Itu satu, yang kemudian yang kedua mungkin bisa juga dilaksanakan kegiatan positif misalkan kejaksaan cup gitu. Misalkan jadi anak-anak muda, Ada teman-teman wadah ada gitu ya. wadah supaya jadi produktif sehingga hal-hal begini sambil kita juga kan dekat gitu bonding juga bisa bisa memberikan arahannya begini, janganlah mengenali gitu kan. Di sisi lain juga produktif misalkan lomba futsal kah gitu atau basket atau bulu tangkis. Mungkin itu sih Bu kalau dari betul, saya. banyak aktivitas seperti itu sehingga orang nyandak banyak di online begitu Kang. Oke, kita ke pertanyaan lagi. Izin Pak Jaksa, ini dari Presiden Rakyat Jelata 119. Izin Pak Jaksa, saya pernah dengar di suatu daerah setelah pesta adat selesai terkadang keluarga berkumpul lalu bermain kartu dan terkadang juga mereka bermain menggunakan uang. Apakah itu bisa dihukum? Oh, betul ya. Jadi kadang setelah ini dijelaskan bahwa setelah pesta adat, kalau ada acara adat, habis itu dorang bermain kartu keluarga, cuma keluarga pakai doi tetap Kang. Apakah itu bisa dihukum? Gimana? Rahmat gimana? Ya, terima kasih Bu ya. Jadi luar biasa ini aktif dari channel YouTube ya, pendengar-pendengar setia RRI Manado terkait bermain kartu menggunakan uang itu sebagai salah satu judi konvensional. Nah, jadi dia membutuhkan beberapa teman untuk bermain dan ada taruhan di dalamnya seperti yang disampaikan di awal bahwa ini kan mempertaruhkan dengan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan pada nasib ya seperti itu. Jadi mau menang mau kalah itu tidak ada orang itu mempertaruhkan uangnya belum tentu menang dia di situ. Padahal sudah perlu uangnya mungkin untuk kebutuhan yang lain. Tapi taruh di situ untuk bermain senang-senangnya. Jadi itu tidak ada pembedaan. Jadi itu masuk di judi konvensional dan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi tetap ya karena sudah masuk kategori memang perjudian seperti yang dijelaskan tadi. Kalau cuma main kartu biasa nak pakai doinya enggak apa-apa Kang. Iya, kalau permainan kartu teman-teman berkumpul toh. Betul, ada yang main bahkan kartu domino ada yang dikompetisikan Bu. Betul, itu. Tapi tidak menggunakan uang gitu ya, tidak boleh. Ini kalau ada pertarungan taruh doi itu yang bahaya. Ada satu penelpon lagi, kita coba dulu. Kita terima, silakan. Jaksa menyapa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak. Piring jaksa dari Bolmutang. Ya betul. Ya. Dengan siapa di mana ini? Jokowi Tomohon. Jokowi Tomohon. Kalau Tomohon gimana cuaca hari ini? Panas. Panas sama berarti semua Kang. Memang marah agak mendung sedikit. Biar di Tomohon panas le. Ya panas juga. Jokowi sama silakan. Angin cukup kencang. Silakan Jokowi. Ini soal judi Kang. Kalau kita begini ya, kalau jurolka itu bagaimana ya, agak susah juga kalau mau di apa? Berantas.
diberantas karena mati satu dia istilah tumbuh 1000 kan kalau judul Tapi dia muncul selalu. Yang mesti yang justru yang lebih menurut kita konvensional. konvensional ya. Karena itu juga dia dampak lebih besar ke masyarakat. Misalnya sabung ayam atau main kartu. Karena begini Novi, lipat orang dari sini di Minas atau dimanapun, ada juga kegiatan-kegiatan yang cari-cari dana untuk kegiatan, ya untuk gereja lah, untuk pembangunan apa itu. Bingo-bingo kok ini nama ini. Bingo-bingo ini. Jadi itu juga saya kira penting untuk diberikan sosialisasi ke masyarakat. Ya, oke. Kalau di kunci toge lah ada. Sampai sekarang masih nyala itu Ibu Novi. Iya masih ada Kang. Jadi jangan bilang kota religius atau kota apa ya, nah itu omong kosong itu. Nggak ada itu. Namanya juga judi begitu. Yang juga kartu kan. Karena begini Bu Novi, kalau DP dampak kan bisa negatif tuh. Karena memang nggak ada judi yang berdampak positif. Itu pasti kalau judi yang kaya itu bandarnya kan. Baik. Bukan orang yang pemain yang bilang di bawah yang kaya, pasti bandarnya yang kaya. Baik Pak Jadi Jokowi. kira itu jangan juga diabaikan. Jangan diabaikan yang konvensional. Baik. Karena pengalaman begitu di lapangan. Tetap yang berlaku, kita tetap ikuti. ada. Baik Pak Jokowi. Terjadi pencurian, bahkan terjadi perkelahian, berselingkuhan karena judi. Itu kan dampak-dampak dari judi. Iya. Dan memang kita berpikir gimana ya? Karena orang maunya apa? Kaya secara cepat Secara atau instan. mendadak. Kaya Secara instan. santai. Padahal mau jadi kaya itu tidak seinstan begitu. Jadi memang saya kira itu yang penting. Pihak kepolisian itu yang mesti cepat Baik Pak Jokowi. memonitor untuk kegiatan untuk judi konvensional ya. Jangan saya kira diabaikan. itu pihak Oke. kepolisian. Baik Pak Soalnya kan Jokowi. kalau jaksa kan kurang menerima berkas atau pelimpahan kasus. Baik Pak Jadi Jokowi. saya kira menurut kita yang lebih penting itu Judi pihak konvensional kepolisian jangan atau dilupakan. tokoh-tokoh juga Oke. agama dan masyarakat. Terputus Pak. Halo? Ya. Halo? Ya, silakan. Jadi saya kira juga tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama Berperan. juga mesti memberikan pendapat atau apa dengan misalnya kalau mencari dana Baik. tidak boleh dalam bentuk judi karena judi kan di seluruh Indonesia dilarang. Siap Pak Jokowi. Atau begini Jo Ibu Novi, Ya. bikin Joko lokalisasi judi supaya dapat pajak. Nah, kita setuju kalau itu. Terima Tapi kontrol tuh. Oh, Ya, kalau saya Singapura kira, memang ada seperti itu ya. macam Kasino lokalisasi lah begitu. lokalisasi judi. Oke. Itu lebih apa? Baik, dikontrol Pak. keamanannya, dapat pajak. Baik, Pak Jokowi. Pajak pemerintah. Jadi saya kira memang nggak ada orang yang mau kaya dengan judi. Baik Pak Yang kaya Jokowi. judi itu bandarnya. Itu Oke. saja. Baik. Makasih banyak Bu Novi dan dari Kejaksaan Golmud. Ya. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Jokowi di Tomohon sudah bergabung ya. Nanti ditanggapi oleh kedua narasumber di sini. Terima kasih untuk yang ada di Tomohon Pak Jokowi. Silakan kita tanggapi beberapa hal yang menjadi masukan ataupun tanggapan dari Pak Jokowi di Tomohon. Silakan ya Safat. Baik, terima kasih. Saya tadi mendengar saran, masukan, bahkan juga mungkin dukungan lah kan gitu ya Bu. Saya juga ikut senang juga gitu. Artinya memang walaupun judi baik online konvensional ini kan sudah praktiknya sudah lama gitu. Tapi sampai hari ini eksistensinya masih menguat. Apalagi ini Bu sangat rawan ya. Saya tidak bilang tapi sangat rawan ini lagi zaman-zamannya perhelatan Piala Dunia ini. Lagi jangan musim ini betul ya. jangan sampai Ini memang jadi ajang gitu loh. Dan memang betul judi konvensional pun tidak kalah ininya ya, gengsinya atau apa kan, karena mungkin sesama saudara kah atau apa begitu kan. Bahkan tadi ada yang habis acara keluarga. Iya betul. Ya memang betul, sehingga memang dengan adanya kita sosialisasi, kemudian juga dengan adanya penegakan hukumnya, itu kan jadi contoh juga dan bisa dijadikan referensi. Ternyata tidak main-main gitu loh. Jadi bukan berarti hari ini masih banyak pun yang
belum terjerat sehingga masih bisa masih boleh nih satu kali lagi gitu. Ya jangan juga kan begitu Bu. betul. Karena memang konvensional maupun online itu secara konsep sama-sama judi, sama-sama peruntungan, dan di Indonesia dilarang gitu kan, dilarang dengan diatur di KUHP tadi. Itu. Kalau dulu ada di UU ITE juga ada gitu terkait judi. Mungkin gitu sih tanggapan dari saya. Baik, jadi seperti itu ya, Pak Jokowi sudah ditanggapi di Jaksa Menyapa. Kita akan kembali lagi di sesi terakhir. Pastikan terus mendengarkan kami di RRI Program 1 di program Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Program 1 Manado, masih di program Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini kita masih bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara begitu ya. Jadi kita sudah membahas terkait judi menjanjikan keuntungan sesaat namun menghadirkan kerugian berkepanjangan. Di sesi terakhir kita sebelum kita closing program ini, kira-kira kedua narasumber ini, Yosafat kemudian juga Rahmat, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement atau harapan kepada masyarakat atau harus seperti apa masyarakat berbuat? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya terkait dengan kegiatan hari ini, topik tentang perjudian tentu jelas sudah di dalam diskusi kita siang hari ini. Kalau memang judi baik konvensional maupun online itu tidak disarankan dan jangan dilakukan karena memang selain merugikan juga ada ancaman hukum gitu kan. Gitu, sehingga besar harapan untuk masyarakat secara luas. Tadi juga kalau tadi bicara kalangan, ada dari kalangan muda sampai yang dewasa pun itu tidak mengakses bahkan ikut dalam praktik perjudian karena tentu kerugiannya jelas tidak hanya secara berhadapan dengan hukum, tadi perekonomian, produktivitas ya kan, bahkan jadinya menimbulkan tindak pidana lain. Kalau tadi beberapa penelpon disampaikan jadinya perselingkuhan tadi menurut sumber informasi ya Bu, menjadi penganiayaan, menjadi bahkan pencurian. Jadi intinya adalah dihindarilah perjudian gitu loh. Semoga kita semua bisa bijak, bisa dewasa dalam menanggapi semua hal, baik itu di online ataupun secara langsung itu bisa bijak lah begitu. Ya, betul. Rahmat, silakan kalau ada yang ingin disampaikan kepada pendengar yang mendengarkan kami. Ya baik, terima kasih Bu ya. Mungkin pesan saya itu jangan terlibat judi karena judi itu tidak pernah menjadi solusi atas masalah ekonomi kita. Yang ditinggalkan itu hanyalah penyesalan
kerugian, dan tentunya persoalan hukum. Dan harapannya masyarakat sudah lebih sadar hukum, makanya kenali hukum dan jauhi hukuman. Oke, Seperti itu. Ya. terima kasih banyak ya untuk kedua narasumber yang sudah hadir bersama Novi di sini di program Jaksa Menyapa. Terima kasih banyak juga untuk penelpon, kemudian juga yang masuk WA, komen juga yang menyaksikan, menonton kami di channel YouTube kami dan juga sudah berkomentar juga. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di program Jaksa Menyapa. Kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Ganda Yosafat Marulitua SH sebagai Kepala Subseksi Pra Penuntutan Seksi Tindakan Pidana Umum. Terima kasih banyak Yosafat ya. Terima kasih, Bu. Sukses ya. Ketemu lagi lain waktu lain kesempatan. Kemudian juga untuk Rahmat Nugroho SH sebagai calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Rahmat makasih ya. Terima kasih Bu kesempatannya. Ketemu lagi lain waktu lain kesempatan ya. Siap, luar biasa. Novi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu lain kesempatan. Dan selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.